Faslun Kitabul I'tikaf. Fasal tentang i'tikaf. Salah satu pembahasan yang dibahas pada bab puasa biasanya itu adalah tentang i'tikaf. Letaknya sesudah bab shaum i'tikaf. Kenapa jadi i'tikaf ini diletakkan di ujung pembahasan puasa? Karena Rasulullah SAW itu memotivasi, mencontohkan beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan, sehingga ini dibahas. Walaupun iktikaf ini waktunya bebas, terserah aja sepanjang tahun. Cuma Nabi lebih giat di 10 malam yang terakhir. Apa iktikaf itu? Iktikaf ini kan salah satu bentuk ibadah. Nah, ibadah itu banyak. Salah satunya adalah ada ngaran ibadah iktikaf. Apa gerak ibadah iktikaf ini? Lugatan, secara bahasa iktikaf ini adalah lugatan berhenti atau menahani diri dan melazimi atas suatu jikalau adalah ya kejahatan sekalipun. Berhenti, stop, begana. Dan wa syar'an, secara syara' ini yang lagi dibahas ini, al-lufzu fil masjid biniyatin maksusatin, yaitu berhenti di dalam masjid, begana di dalam masjid dengan niat yang khusus atau dengan qasad, dengan niat qasad qurbah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ngarannya i'tikaf. Jadi begana di masjid. Begana aja. Nah, begana itu sudah i'tikaf, terhitung i'tikaf. Sambil mengaji, Bang, apalagi sambil baca selawat, Bang, apalagi ini begana di masjid ya. Itu i'tikaf. Ini kan i'tikaf ini berarti ibadah berdiam. Jadi ada hari ibadah berdiam ya i'tikaf. Karena apa-apa. Nuk di masjid nah itu i'tikaf dah karena. Tapi tentu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa melakukannya siapa? Islam, mumayyiz, berakal dan suci. Suci dari janabah, suci dari hadas besar, lalu minal haid wa nifas, dan dari nifas. Nah, dan menahan diri dari apa ya? Berhubungan suami istri. Kayak itu. I'tikaf ini adalah sunnah muakkadah. Jadi i'tikaf ini hukumnya sunnah muakkadah. Namun berubah hukumnya apabila si mu'takif atau si orang yang beriktikaf ini dinazar akannya. Ya kan ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, pahala ibadah wajib selalu lebih tinggi, lebih banyak daripada ibadah sunnah. Sembahyang wajib lawan sembahyang sunnah, banyak mana pahalanya? Yang wajib. Puasa wajib lawan puasa sunnah, yang mana pahalanya? Ya puasa wajib. Haji yang wajib lawan haji yang sunnah, banyak mana pahalanya? Ya haji yang wajib. Zakat lawan sedekah, mana banyak pahala? Ya zakat yang wajib. Rumusnya kayak itu. Kecuali salam. Salam ini agak unik. Apa uniknya? Memulai salam kita ketemu orang, assalamualaikum. Nah itu hukumnya sunnah. Menjawabnya, Bang, menjawabnya wajib. Waalaikumsalam. Wajib kifayah. Kalau ada sebagian menjawab sudah gugur. Ini kan memulai sunnah, menjawab wajib. Tetapi dalam kasus salam itu yang sunnah terbanyak pahalanya daripada wajib. Nah, rumus
keseluruhan rumusnya yang wajib selalu lebih banyak pahala daripada yang sunnah kecuali salam. Jadi i'tikaf ini hukum asalnya sunnah muakkadah, cuma bisa berubah jadi wajib kalau ada yang menazarkan. Sama kayak kurban. Kurban itu awal hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau ada yang bernazar hendak berkurban, berubah hukumnya jadi wajib. Qala ta'ala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu jima dengan istri kamu padahal kamu i'tikaf di dalam masjid. Ini di surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ayat tentang wa antum akifun fil masajid. Kalian i'tikaf di dalam masjid. Dan adapun hadis maka bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf ia pada 10 yang pertama dari bulan Ramadan. Kemudian maka 10 yang pertengahan, kemudian maka 10 yang akhir. Nah, ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu fil ashril awsat min Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Nabi beriktikaf. Kapan iktikafnya? Fil ashril awsat, pertengahan Ramadan. Fa'takafa aman. Hatta idza kana lailata 21 wa hiya lailatul lati yakhruju min sabihatiha min i'tikafi qala man kana i'takafa ma'i falya'takif al-ashr al-awakhir wa qad uritu hadhihi lailata thumma unsituha wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha faltamisuha fil ashr al-awakhir waltamisuha fi kulli witrin. Fama tarat as-sama tilkal lailah wa kan masjid ala arishin fa waqafal masjid fa basurat ayna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jabhatihi atharul ma'watin min subhi ihda wa ishrin. Ini riwayat Imam Bukhari. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf pada 10 malam pertengahan dari bulan Ramadan. Jadi kisahnya Nabi itu i'tikaf di 10 pertengahan bulan Ramadan. Berarti dari 11 sampai 20 i'tikaf Nabi. Kemudian para sahabat mengikuti beliau. Jadi Nabi pas i'tikaf pertengahan Ramadan, sahabat umpatan i'tikaf. Ternyata jawaban Nabi apa? Hingga ketika malam ke-21, yaitu malam beliau kembali ke tempat i'tikaf beliau bersabda, siapa yang telah i'tikaf bersamaku, maka hendaklah ia beriktikaf 10 malam-malam yang akhir. Nah, jadi i'tikaf pulang itu 10 malam terakhir. Sungguh aku telah diperlihatkan tentang Lailatul Qadar ini, namun aku dilupakan waktu pasti. Dan sungguh aku melihat dalam mimpi tanda-tandanya aku bersujud di air dan di tanah lumpur. Maka carilah pada malam-malam 10 yang akhir dan carilah pada malam-malam yang ganjil. Kemudian pada malam itu turun hujan. Pada waktu itu atap masjid masih terbuat dari dedaunan, maka menetes bercucur atapnya dan membasahi masjid. Kemudian aku memandang dari Rasulullah SAW ada bekas air dan tanah di pagi hari di malam 21. Jadi ujar Rasulullah SAW ini yang jadi dalil, salah satu dalil kuat tentang kapan Lailatul Qadar. Ya Nabi lah 10 yang terakhir kayak itu. Nah, carilah pada malam-malam 10 yang akhir. Itu bunyi hadisnya. Faltamisuha fil ashril awakhir wal tamisuha fi kulli witrin. Nah, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir, terutama di malam-malam ganjil.
Nah kayak malam ini ada malam ganjil, malam 25 faltamisuha. Berarti jar malam genep kita kada apa-apa lah. Ya tetap juga karena itu masuk bagian fil ashril awakhir. Ya kayak ibarat tuh pas 10 terakhir ini amal ibadah dibanyaki pada sebelumnya. Daripada nih 10 pertama lawan 10 pertengahan, di 10 terakhir ini lebih banyak dibanyaki. Nah, lalu di antara yang 10 hari ini, 10 malam nih nah, maka yang lebih banyak lagi malam ganjilnya. Nah, itu. Kadang malam genep kada apa-apa, tarawih kada, bisa satu mata aja. Tapi apa? Tapi tetap dibanyakkan tarawih tetap jalan apa? Cuma yang witir, yang ganjil itu yang lebih diperkuat. Dan senantiasalah ia mengekali dia hingga wafat. Jadi Rasulullah kayak itu terus sampai meninggal. Kemudian maka i'tikaf sekalian istrinya kemudian. Dan lagi adalah Nabi Muhammad SAW i'tikaf pada 10 daripada bulan Ramadan dan pada suatu riwayat pada 10 yang pertama daripadanya. Jadi Rasulullah tadi i'tikafnya bisa 10 yang pertengahan, ada juga 10 di awal, lawan 10 di akhir. Berarti lah i'tikaf ini bebas dia waktunya. Ada ketentuan bebas aja bilang. Makanya bilangnya ke masjid itu pas ke masjid hari Jumat atau hari lain kan began songsong datang ke masjid kan zuhur jam 1:30-an, jam 12 kurang seperempat songsong atau jam 11:30 sampai dari masjid sunyi masih maka niatnya i'tikaf. Amunang setumat bang niatnya i'tikaf juga biar dia setumat. Iya. Puasa hari Kamis. Oh iya. Nah ulun kan diingat bilanya mulainya hari Kamis memang ada kitabnya memadahi kitab Asrarus Siyam kah apakah bilanya mulainya hari ini kemungkinannya Lailatul Qadarnya malam ini. Nah memang ada rumusnya. Cuma ulun kan diingat bang lah bilanya mulai hari Kamis malam apabila Lailatul Qadarnya. Kenapa jadi ulama bisa tahu kayak itu? Jadi kisahnya itu kayak ini ulama-ulama yang tetamu Lailatul Qadar nih rancak tiap tahun lalu sidin tulis rumusnya tadi. Kalau Nabi sendiri memang misteri kadang memadahkan secara khusus malam ini karena riwayatnya banyak. Kalau yang ini tadi kan yang kita baca tadi itu Nabi memadahi pada malam 21. Ini punya riwayatnya tadi. Malam 21. Nah, idza kana lailata 21 malam 21. Tapi ada riwayat yang lain Nabi menyebutkan ini yang salah satu sahabat Nabi yang di pedalaman Al-Juhani, gelarnya Al-Juhani. Nah, kalau yang riwayat itu Lailatul Qadarnya Lailatul Qadar Bang. Nabi menyuruh Al-Juhani ini i'tikaf di masjid. Jadi Juhani kan berkisah, Nabi ulun ini orang kampung, pedalaman, jadi kada kawa tiap hari tolak Masjid Nabawi. Nah, kalau ulun i'tikaf standby di Masjid Nabawi, malam apa yang bagus? Di riwayat ini Nabi memadahi malam 23. Karena riwayat bisa beda lagi, artinya memang rahasia. Lalu kenapa sih ulama dan menurut saya ini itu ya pengalaman ulama. Sidin rancak sudah tetamu-tamu, lalu sidin mulah rumus, ada rumus awal. Nah itu. Jadi berarti kita kada boleh percaya atau percaya itu apa aja? Kada ada masalah, terserah aja kan. Karena memang pengalaman ulama ini termasuk hal yang bisa kita perpegangi. Termasuk malam ganjilnya tadi apabila. Dan adalah Imam Syafi'i
cenderung ia kepada bahwasanya Lailatul Qadar itu yaitu yang ke-21 atau yang ke-23, karena bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan Allah Taala akan dia Lailatul Qadar pada malam yang ganjil 10 yang akhir. Nah, sedikit lagi. Lalu, nah ini syarat i'tikaf. Dan adalah fadilatul qadar tersebut di dalam Quran dan hadis telah terdahulu kenyataannya dan alamatnya. Rukun i'tikaf itu ada 4. Yang pertama, mu'takif, orang mengerjakan i'tikaf. Kedua, mu'takaf fihi, tempat i'tikaf. Ketiga, lubthun, berhenti. Yang keempat, niat. Ini harus terpenuhi. Anak i'tikaf tapi di rumah, lain i'tikaf kemarin. Walaupun wudu, walaupun mengaji semalaman, itu kan di i'tikaf. Jadi harus di masjid. Maka tiap-tiap satu daripada segala rukun yang 4 itu berkehendak pada syarat. Adapun syarat orang yang i'tikaf itu ada 4 perkara, ini syaratnya lah. 1, hendaklah dia Islam, jelas dah. Yang kedua, berakal. Orang gila jelas gak ada kawan. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, suci dari janabah. Nah, adapun tempat i'tikaf yang disyaratkan bahwa adalah ya masjid, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekalian istrinya dan sahabatnya tiada i'tikaf mereka itu melainkan di dalam masjid. Maka tiadalah sah i'tikaf melainkan di dalam masjid atau di dalam serambinya yang dibilangkan daripada masjid atau di dalam anjungan atau di atas atapnya, dan sama ada masjid itu jami' atau bukan jami'. Bilanya berdasarkan definisi ini, langgar ini sebujurannya masjid ghairu jami'. Yang di Arab tuh ada langgar tuh ada ya, di Arab tuh ada langgar musola ada. Maksudnya apa gerang? Maksudnya tuh masjid seberataan. Yang membedakan itu adalah masjid jami' atau ghairu jami'. Masjid jami' itu adalah masjid yang ada sembahyang Jumatnya. Kalau ghairu jami' itu masjid yang tidak ada sholat Jumatnya. Jadi sama-sama dilaksanakan sholat 5 waktu. Sama-sama nih. Cuma bedanya yang satu ada sholat Jumat, yang sebuting ada. Nah, fungsi langgar musola di wadah kita ini rata-rata sama kayak masjid. 5 waktu sama, ada beda. Cuma kan bedanya ada sembahyang Jumat. Fungsinya tuh. Ini beda karena lawan aula misalnya. Aula tuh kan hanya tempat sembahyang. Karena parai sembahyang baru dipakai, nah itu lain. Kalau yang ini kan dasar spesial, gasan sembahyang 5 waktu. Kadang-kadang hari Minggu dipakai gasan acara, kadang dipakai gasan sembayangan. Kayaknya ada set 2 bulan parai kadang ada sembayangnya, kadang lain. Itu beda. Ada yang kadang tempatnya itu digunakan untuk sembahyang, tapi sebujurnya itu lain tempat sembahyang, hanya tempat sementara. Kayak kadang kayak ini entah rumah tapis atau TK Al-Quran, ada ruangan khusus untuk sholat berjamaah bersama. Kadang nggak itu, atau TK Al-Quran nggak? Karena langgar jauh, masjid jauh, jadinya ada ruangan khusus untuk sembahyang 5 waktu di situ. Karena 5 waktu bang, mungkin pas waktu belajar aja, zuhur kah, asar kah, maghrib kah, atau isya kah, sembahyangan di situ. Jadi jam sembahyang ada keluaran, sembahyang di aula tuh ya. Nah itu lain masjid yang dimaksud di sini. Memang tempatnya sembahyang, tapi bukan masjid yang dimaksud di sini. Ya. Puasa